Alhamdulillah setelah 8 hari jalan akhirnya sampai juga di base camp Everest. Pendaki disabilitas Indonesia 24 tahun ini mampu menembus batas dengan mencapai Everest Base Camp dengan ketinggian 5.364 meter di atas permukaan laut di Nepal pada Senin 26 Mei 2025. Mengalami kecelakaan pada tahun 2019 lalu yang membuat kehilangan salah satu kakinya, tidak membuat Anggi Wahyuda pasrah dengan kondisinya, karena Anggi mampu menjadi seorang pendaki gunung. Tak hanya Everest, dengan berjalan satu kaki menggunakan tongkat, Anggi Wahyuda mampu menaklukkan berbagai gunung di Indonesia, seperti Gunung Kerinci dan Gunung Rinjani. Di tengah keterbatasan, ia mampu menikmati keindahan alam dari berbagai puncak gunung di Indonesia. Melalui aksinya, Anggi membuktikan penyandang disabilitas juga dapat mewujudkan impian dan menembus batas. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Anggi Wahyuda, pendaki disabilitas sekaligus co-founder dari Satu Langkah Lagi. Halo, selamat siang Bang Anggi. Apa kabar Bang? Halo, selamat siang Mbak. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Tadi melihat video, senang sekali Mas Anggi. Gimana nih perasaannya? Mas Anggi bisa langsung menginjakan kaki di Base Camp Everest selama 8 hari. Boleh ceritain dong Mas, kemarin gimana kesannya? Wah, itu senang banget karena Everest Base Camp itu adalah satu gunung pertama saya di luar negeri dan itu langsung gunung es. Yang mana biasa mendaki gunung di Indonesia itu selama 4 hari, bahkan sampai 12 hari itu pemandangannya itu cuman sabana, cuman hutan-hutan, tapi kemarin itu pemandangannya itu selama pendakian itu gunung es terus, jadi wah itu indah banget tuh, pengalaman paling berkesan banget tuh buat saya. Oke, indah banget ya Mas Anggi. Tadi lihat juga di tayangan, wah keren banget. Kalau boleh tahu ini perbedaannya apa nih? Kan selama ini Bang Anggi juga mendaki gunung begitu ya. Perbedaannya dengan gunung-gunung yang di Indonesia dan juga di Everest Base Camp ini. Perbedaannya itu banyak banget ya. Yang pertama dari segi trek. Kalau dari segi treknya itu lebih sulit gunung Indonesia sebenarnya daripada gunung di sana, di Himalaya. Kalau ketinggiannya masih di bawah 5.000 mdpl. Tapi yang jadi tantangan terbesar, kalau di gunung Indonesia tuh treknya kan terjal, tapi kalau di sana adalah ketinggian. Yang mana di ketinggian itu tuh rawan banget kita terkena penyakit AMS atau penyakit ketinggian. Yang mana penyakit itu berasal dari kekurangan oksigen. Karena semakin tinggi oksigen semakin tipis. Oke, baik Bang Anggi. Bang Anggi kan ini mendaki gunung di Base Camp Everest ini tentunya dengan keterbatasan begitu ya. Dengan satu kaki, terus juga bawa tongkat 2, belum lagi bawa carrier, terus jalannya berbatuan. Ini gimana? Mungkin ada persiapan khusus dari Bang Anggi untuk bisa langsung mendaki ke Base Camp Everest? Ya, persiapan khusus itu pasti ada karena kita sebenarnya latihannya itu udah dari Oktober tahun lalu. Yang mana kita udah latihan renang, nge-gym, strength training, endurance, banyak lah latihan-latihan lainnya. Dan itu membuat perjalanan kita jadi lebih lancar. Walaupun banyak orang bilang gak mungkin Anggi bisa sampai sana, itu sangat mustahil banget Anggi sampai sana. Jadi dari program latihan itu tuh Anggi pengen buktikan bahwasannya iya emang gak mudah, tapi bukan berarti gak mungkin. Dan trek sesulit apapun, tantangan sebesar apapun, kalau kita memiliki persiapan matang, pasti ada jalan untuk berhasil. Oke, ini kalau boleh tahu pendakian untuk Base Camp Everest ini berapa lama sih Bang Anggi, berapa hari begitu? Dan juga ini membutuhkan berapa banyak tim untuk bisa mendaki bareng-bareng summit ya, kita bisa sebut saja ini. Karena kan pendakiannya juga tinggi sekali ya, Bang Anggi. Kalau untuk tim itu kita ada dari Indonesia itu ada 4 orang. Ada saya, ada Mas Alif selaku co-director yang membawa misi ini untuk film dokumenter, dan juga ada Mas Wahyu Juliansa sebagai kameramen, dan ada Mas Niko Satrio sebagai fotografer kita. Jadi kita total dari Indonesia ada 4, dan ketika sampai Nepal kita dapat tim tambahan 3 orang, jadi total ada 7. Oke.
Baik, ini mengapa? Apakah ada tujuan khusus membawa tim dokumenter juga nih dalam pendakian Everest Base Camp ini, Bang Anggi? Ya, kita ada tujuan khusus yang mana saya kali ini kolaborasi dengan production house Titik 9, yaitu ownernya selaku Mas Alip Paujan juga yang selaku co-founder juga dari Satu Langkah Lagi. Ini adalah inisiasi kita berdua yang mana Satu Langkah Lagi ini adalah misinya kita ingin membangkitkan semangat teman-teman disabilitas, teman-teman yang lagi nggak percaya diri, dan kita pengen membangkitkan semangat mereka dan pengen tunjukkan ke mereka bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauan. Jadi kita semua berhak berhasil dan kita semua berhak sukses. Intinya jangan pernah takut bermimpi dan bergerak. Ingat satu langkah lagi. Oke, menarik sekali ya, ini adalah proyek dari teman-teman termasuk Bang Anggi Satu Langkah Lagi untuk memberikan motivasi dan juga semangat bahwa teman-teman disabilitas juga mampu untuk bisa mendaki gunung. Ini kalau boleh tahu, apakah Bang Anggi orang pertama dengan kondisi disabilitas ini yang menaklukkan base camp Everest di Indonesia? Kalau secara data kita cari kemarin itu saya adalah orang kedua karena pertama itu ada Mas Sabar Gorki, dia tuh pendaki kita bilangnya legend lah dalam hiking di Indonesia. Tapi kalau data keduanya itu kita cari orang kedua yang nggak ada, mungkin saya adalah orang kedua. Tapi sebenarnya adalah yang kita cari itu bukan orang pertamanya, tapi bukan siapa orang pertama, siapa yang paling bisa, tapi kita paling bisa berdampak untuk teman-teman disabilitas lainnya. Jadi saya juga termotivasi dari Mas Sabar Gorki, maka dari itu saya ingin melanjutkan tongkat estafet semangat ini untuk membangkitkan semangat teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia dan juga teman-teman yang lagi nggak percaya diri. Ayo kita semangat satu langkah lagi. Oke, ini tujuan lainnya mungkin dari teman-teman dari Satu Langkah Lagi selain untuk memotivasi teman-teman disabilitas untuk bisa mendaki gunung, apa sih Mas sebenarnya pesan khusus dari Satu Langkah Lagi ini? Pesan khususnya itu adalah sebenarnya misi ini adalah lanjutan atau misi yang lebih gede lagi dari misi sebelumnya, itu Push the Limit. Yang mana Push the Limit itu adalah menembus batas. Itu saya kemarin ke Gunung Loser, gunung dengan trek terpanjang di Asia Tenggara, dan itu saya berhasil banget. Dan alhamdulillah itu motivasi banyak orang, bahkan ada sekitar 20 orang gagal bunuh diri gara-gara melihat konten-konten saya dan termotivasi gara-gara saya bisa sampai di atas. Dan itu 15 orang lebihnya itu adalah bukan teman-teman disabilitas, tapi orang-orang yang lagi depresi, lagi nggak percaya diri. Maka dari itu Satu Langkah Lagi ini kita buat itu untuk membangkitkan semangat teman-teman yang lagi nggak percaya diri. Tapi ini bukan juga cuma untuk naik gunung aja. Kita tahun depan insya Allah bareng beberapa kementerian dan beberapa brand-brand yang ada di Indonesia, kita bakal melakukan pengabdian masyarakat ke daerah terpencil. Kita bakal melatih mereka bagaimana dasar-dasar digital untuk bekal mereka ke depannya. Karena sekarang Indonesia itu kan lagi ngejar industri 4.0, jadi hal yang paling dibutuhkan itu adalah digital. Jadi kita pengen bikin pelatihan ke masyarakat daerah terpencil. Jadi pengennya itu bukan satu langkah lagi, bukan cuma naik gunung, tapi satu langkah lagi menuju kesuksesan untuk teman-teman yang lagi nggak percaya diri. Baik, menarik sekali ya. Bukan hanya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman disabilitas dan juga bukan hanya tentang mendaki gunung, tapi juga untuk membangkitkan semangat orang-orang yang mungkin tidak memiliki rasa percaya diri tinggi, tapi bersama-sama untuk memberikan kegiatan atau hal-hal yang mulia, visi misinya. Begitu ya, Mas Anggi. Mas Anggi, ini juga banyak sekali saya temukan di sosial media Anda, banyak sekali yang berkomentar katanya ini mustahil Mas Anggi bisa mendaki Everest Base Camp ini. Tapi nanti kita ceritanya usai jeda ya Mas Anggi. Siap. Baik pemirsa, usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan kita bersama Anggi Wahyuda. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Anggi Wahyuda, pendaki disabilitas sekaligus co-founder dari Satu Langkah Lagi. Baik, Mas Anggi, kita melanjutkan perbincangan kita lagi nih. Berhasil begitu ya mendaki Everest Base Camp, tentunya juga banyak sekali komentar-komentar mungkin yang positif dan juga negatif. Banyak sekali beberapa tadi di sosial media yang berkomentar bahwa ini tuh hal yang mustahil. Bagaimana tanggapannya Mas Anggi?
Kalau tanggapan saya, Mbak, kalau dulunya tuh saya tuh sakit hati kalau baca kayak gitu, terus kayak sedih. Tapi semakin saya banyak belajar, semakin saya kayak, oh ternyata emang sifat alami manusia itu seperti itu. Karena saya pernah baca buku yang, terus di dalam isi bukunya itu ada kutipan dari tokoh dunia itu Nelson Mandela. Jadi Bapak Nelson Mandela itu pernah bilang, sebuah tantangan besar akan terlihat mustahil apabila dilakukan sama orang yang memiliki keterbatasan. Tapi ada satu hal yang mereka nggak tahu, satu langkah kecil yang mereka lakukan, itu mendekatkan mereka pada kesuksesan. Jadi kata-kata itu tuh diambil dari beberapa riset yang pernah dilakukan sama Pak Nelson Mandela. Jadi emang sifat alami manusia itu seperti itu. Jadi ketika melihat orang, itu pasti mereka melihat ya sisi logikanya dulu bisa atau enggaknya. Tapi sekarang saya mikirnya kayak daripada saya marah, daripada saya sedih, kayaknya bagus buktikan ke mereka kalau saya itu bisa dan saya itu mampu untuk ngebungkam mereka gitu aja. Oke, dan terbukti Mas Anggi bisa untuk mendaki Everest Base Camp begitu yang tingginya 5.000 lebih begitu ya. Mas Anggi, ini kan semangatnya luar biasa sekali. Iya, Bagaimana benar. sih Mas Anggi bisa terus konsisten untuk menjaga semangat dan apakah ada motivasi untuk mungkin teman-teman di luar sana, bukan hanya yang disabilitas tapi juga yang masih memiliki kesempurnaan tapi mereka juga tidak bisa memiliki semangat seperti Mas Anggi? Ya. Yang pertama adalah motivasi saya adalah saya pengen mewujudkan impian Indonesia juga tuh di 2040 itu Indonesia lebih inklusif dengan bergandingnya dengan Indonesia Emas. Jadi saya pengen di Indonesia inklusi nanti itu orang-orang melihat disabilitas, tunadaksa, tunarungu itu sesimpel melihat orang botak aja gitu. Jadi yang difokuskan itu bukan kekurangannya tapi apa yang ada di dalam dirinya. Oke. Seperti prestasinya, seperti kemampuannya, kepintarannya gitu. Itu tujuan saya. Dan saya juga pengen berikan ke orang-orang juga bahwasannya ya kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat jika berpikir kita itu kuat. Jadi banyak hal yang nggak mungkin di dunia ini itu nggak mungkin karena kita itu udah terbelenggu sama pikiran negatif kita, bukan karena realitanya. Makanya itu saya pengen bilang ke orang-orang, sugestilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena manifesting pikiran positif itu menghasilkan hal yang positif. Oke, bagaimana kita menjaga atau melihat kelebihan kita begitu ya di tengah keterbatasan kita, Mas Anggi. Benar, Mbak. Baik, Mas Anggi, ini kan banyak sekali penyandang disabilitas khususnya di Indonesia yang juga merespon aksi Mas Anggi. Ini ada mereka yang juga tertarik nggak sih, Mas, yang ikut serta juga melihat semangat Mas Anggi bisa mendaki gunung, bisa melakukan aktivitas semuanya. Ada yang tergerak nggak, Mas, di lingkungannya Mas Anggi? Yang tergerak itu alhamdulillah udah banyak. Mereka kayak lapor, Mas saya pengen daki gunung gini-gini. Yang perlu dilakuin apa gitu. Nah saya bilang tuh kayak jangan daki gunungnya dulu karena nggak semua orang itu bisa sukses di tempat yang sama. Tapi coba keluar dulu. Kalau selama ini kalian nggak berani untuk ketemu orang, coba kalian buka komunikasi dengan orang banyak. Karena rezeki itu datangnya bukan dari apa yang kalian lihat, tapi dari silaturahmi yang kalian buat. Karena silaturahmi itu yang bukan membuat rezeki kalian, karena relasi itulah yang bakal nunjukkan di mana rezeki kalian, di mana kalian bisa dihargai. Yang penting lakukan aja dulu, nggak mesti naik gunung juga. Tapi udah banyak juga yang coba-coba naik gunung dan ngajak saya kolaborasi. Makanya dari itu, dari tim kita di satu langkah lagi juga, ini salah satu mimpi kita juga. Ntar satu langkah lagi itu pengabdian masyarakatnya ke daerah-daerah terpencil. Terus ntar kita di bulan Agustus kita ada pameran foto dan pemutaran film dokumenter kita yang kita buat selama ini dari Januari ke Bukit Binaya, ke Gunung Binaya. April lalu kita ke Latifojong dan bulan ini kita baru balik dari Everest Base Camp. Dari rangkaian itu kan hasilnya adalah film dokumenter dan pameran foto dan situ kita juga nanti bakal berdayakan teman-teman disabilitas juga di dalamnya. Oke, baik. Mas Anggi, bagaimana Jadi kita bukan caranya? cuman... Ya, silakan Mas. Gimana? Jadi kita tuh pengennya bukan cuman motivasi, tapi kita bisa berdayakan mereka. Oke, baik. Bagaimana kita juga memberikan motivasi tapi juga memberdayakan mereka, begitu ya Mas Anggi. Mas Anggi, ini Benar. gimana caranya untuk mereka yang ingin bergabung di komunitas Mas Anggi satu langkah lagi? Sebenarnya satu langkah lagi ini kita bikin komunitas yang open banget,
kita nggak kayak yayasan-yayasan lain yang mesti daftar dulu ini dulu. Jadi kita, ayo kalau mau gabung kita open sebesar-besarnya. Kalian punya kemampuan apa? Ayo kita bantu kembangkan, ayo kita tajamkan lagi. Dan pastinya adalah kita pengen ngasih ruang ke mereka bahwasannya kita bisa. Maka itu saya selalu bilang banyak kesempatan ketika saya dapat di event-event gede, saya dapat kesempatan untuk berbicara, saya selalu bilang, kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan, kami bakal buktikan kalau kami bisa. Maka dari itu, dari satu langkah lagi, inilah misi kita untuk membuktikan ke mereka. Oke, baik Mas Anggi. Mungkin satu pesan dari Mas Anggi untuk mereka, mungkin teman-teman disabilitas dan juga orang-orang yang lain gitu ya, agar mereka juga bisa percaya diri seperti Mas Anggi di tengah keterbatasannya mereka, tapi tetap berdaya. Ya. Pesan saya adalah, saya selalu percaya dengan apa yang saya pelajari dan agama saya ajarkan. Saya pernah baca satu ayat di surat Al-Baqarah, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan itu nggak bakal muji umatnya di luar batas kemampuannya. Dan di balik musibah yang besar, itu ada hikmah besar di baliknya. Maka dari itu ketika kalian terkena masalah, kalian lagi ada ujian, ada cobaan, jangan pernah berpikir hidup kalian selesai. Dan jangan pernah terjerumus dalam keadaan depresi. Karena depresi itu nggak buat kalian lebih baik, tapi buat kalian jadi lebih sengsara. Jadi berdamailah dengan keadaan dan ayo bangkit satu langkah lagi. Oke, satu langkah lagi juga untuk menaklukkan ya Mas ya, keterbatasan yang ada di diri kita masing-masing. Baik, terima kasih Mas Anggi, begitu inspiratif sekali cerita dan juga pengalamannya bisa menyentuh Everest Base Camp di luar negeri sana. Terima kasih Mas Anggi, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Ya Mbak, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat Museum Ulos virtual di Kota Medan. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.